Halo semuanya, teman-temanku, adalah sangat tidak benar jika ada orang yang mengatakan bahwa ajaran seperti yang diajarkan oleh Zakir Naik dan Ahmed Didat, yaitu bahwa Yesus Kristus hanya diutus bagi bangsa Israel saja, adalah suatu ajaran yang dipercaya seluruh umat Islam di dunia. Sama sekali tidak benar. Sebab faktanya banyak umat Islam yang tidak berkeyakinan seperti itu. Salah satunya saya berikan contoh ya. Mendiang almarhum guru bangsa kita yang juga pernah menjadi presiden, yaitu Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau mendiang Gus Dur, pernah berkata di depan umum, disaksikan banyak orang, dan ada rekaman-rekaman tertulisnya. Tahun 1999, ketika beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, bulan Desember, beliau pernah berkata, Yesus Kristus bukan hanya juru selamat orang Kristen saja, tapi juga juru selamatku. Itu kata Gus Dur, seorang Muslim, Nahdlatul Ulama. Seorang ulama yang besar, juga pernah jadi presiden, dan juga dianggap guru bangsa, mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan hanya juru selamat orang Kristen, tapi juga juru selamatku, kata Gus Dur. Itu contoh yang pertama. Kemudian beberapa waktu yang lalu, Bapak Menteri kita, Menteri Agama kita, Bapak Yakut ya, atau Gus Yakut juga pernah mengatakan, dan ada rekamannya beredar banyak di internet, bahwa beliau mengajarkan bahwa beliau menyampaikan bahwa ajaran Yesus adalah sifatnya universal. Ajaran Yesus Kristus, dia pada saat itu mengutip ya, Gus Yakut mengutip Injil Matius, kemudian mengatakan bahwa ajaran yang disampaikan Yesus sifatnya universal untuk semua agama. Nah, jadi saya kira dari dua contoh ini mewakili ya, Gus Yakut maupun almarhum Gus Dur mewakili banyak juga suara umat Islam yang berkeyakinan bahwa ajaran Yesus untuk semua agama, bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Nah, baik sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan. Ini bagian ketiga dari rangkaian video yang bertajuk membongkar ya kekeliruan ajaran yang disampaikan oleh orang-orang seperti Zakir Naik dan Ahmed Didat, yang acap kali, seringkali dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk orang Israel saja. Nah, buat teman-teman yang baru menonton video ini dan belum menonton bagian yang pertama dan yang kedua, harap simak dulu bagian yang pertama dan kedua, supaya menjadi pemahaman yang utuh. Jangan nanti jadi kesimpulan yang prematur. Kalau tidak utuh jadinya kesimpulan bisa prematur ya. Harap tonton dulu yang bagian pertama dan kedua, baru lanjutkan nonton ini ya. Teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada ya, di video yang ketiga ini, bagian ketiga ini, saya ingin membahas atau mengomentari salah satu atau beberapa komentar dari yang ada di video pertama dan video kedua, di mana ada orang yang mengatakan bahwa ayat-ayat Alkitab itu sebenarnya nggak bisa dipercaya karena kontradiksi. Ada kontradiksi. Nah, jadi ketika membaca Matius 15 ayat 24 yang mengatakan di situ perkataan Yesus kepada seorang perempuan bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari Israel, maka ayat itu dicomot, diartikan secara semakna atau sepihak bahwa itu artinya Yesus hanya untuk Israel saja. Tetapi di sisi lain, di video yang pertama saya sudah buktikan bahwa di dalam ayat-ayat Alkitab ini ada banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus diutus bagi bangsa-bangsa lain atau untuk segala bangsa. Saya tidak akan ulangi di sini ayat-ayatnya, teman-teman bisa lihat di video yang pertama dan kedua. Bahwa Yesus memang diutus untuk segala bangsa, bukan untuk Israel saja.
Nah, sedangkan di dalam Matius 15 ayat 24, satu ayat ini mengatakan Yesus berkata bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba Israel. Maka disimpulkan, berarti Alkitab kontradiksi. Ada banyak ayat mengatakan Yesus bagi bangsa lain. Tapi ayat satu ini mengatakan Yesus hanya bagi domba-domba Israel. Loh, berarti kontradiksi. Nah, teman-temanku, klarifikasi dari saya adalah, ya, jika Anda berpikir seperti Zakir Naik, atau jika cara pikir dan cara pandang Anda seperti Zakir Naik, maka bisa dikatakan bahwa ayat Alkitab kontradiksi. Di satu ayat dikatakan Yesus hanya bagi Israel saja. Di ayat yang lain, Yesus bagi bangsa-bangsa lain. Loh, dua hal ini kan kontradiksi. Yang satu bilang Yesus hanya bagi bangsa Israel. Yang lain-lainnya yang banyak bilang Yesus bagi bangsa-bangsa lain. Loh, berarti Alkitab kontradiksi, bertentangan. Nah, karena kontradiksi, karena bertentangan, maka tidak bisa dipercaya. Plin-plan, mencela-mencele. Alkitab ini yang sudah diterjemahkan dalam segala bahasa di dunia ini plin-plan, mencela-mencele, nggak bisa dipercaya karena banyak kontradiksi. Itu yang bisa terjadi, teman-teman. Tapi pada kesempatan ini, saya ingin buktikan bahwa sebenarnya klaim-klaim seperti itu atau pemikiran-pemikiran yang timbul begitu bahwa Alkitab itu kontradiksi, itu hanya timbul dari karena kegagalpahaman. Nah, Anda berpikir bahwa Alkitab kontradiksi karena Anda menganggap ajaran Zakir Naik ini benar. Bahwa Matius 15 ayat 24 mengatakan Yesus berkata bahwa hanya diutus bagi Israel saja. Tapi jika Anda tidak berpikir seperti Zakir Naik, tapi Anda mau membaca dan memahami Alkitab secara menyeluruh, seperti yang sudah saya paparkan di 2 video sebelumnya ini, bahwa Matius 15 ayat 24 sebenarnya bukan klaim Yesus bahwa Yesus diutus hanya bagi Israel saja, bukan. Tapi Matius 15 ayat 24 ya, ini konteksnya adalah ini, dua ini. Perhatikan baik-baik. Dua konteks ini. Konteks yang pertama, Yesus pada saat itu pergi ke luar Israel, yaitu ke Sidon dan ke kota Tirus. Di Sidon dan di Tirus ini, Yesus bersama murid-muridnya yang adalah orang Yahudi. Dan kemudian ketemu seorang perempuan non-Yahudi. Nah, maka di ayat 24 kemudian Yesus berkata, aku diutus hanya bagi domba-domba Israel saja loh. Kira-kira gitu ya, kalau dibahasakan sehari-hari. Nah, perkataan Yesus ini sebenarnya untuk menguji iman perempuan non-Yahudi itu. Jadi konteks Matius 15 ayat 24 ini sebenarnya Yesus sedang menguji iman perempuan non-Yahudi itu. Bukan sungguh-sungguh Yesus bilang, aku benar-benar diutus buat Israel saja, bukan buat bangsa lain. Enggak. Tapi Yesus sedang menguji iman perempuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekaligus perkataan Yesus itu menyindir murid-muridnya. Kalau teman-teman baca Matius satu pasal sebelum pasal 15 ya, yaitu di pasal 14, Yesus sudah banyak mengkritik kekeliruan-kekeliruan konsep Yahudi. Nah, ini di pasal 15 ini di ayat 21 sampai 24 ini, lagi-lagi Yesus ingin menyindir, mengkritik murid-muridnya. Jadi Yesus memakai pola pikir murid-muridnya untuk menguji iman perempuan itu sekaligus menyindir murid-muridnya. Dengan berkata bahwa menurut orang Yahudi kan bangsa non-Yahudi itu anjing. Nah, jadi ini konteksnya Yesus sedang menguji iman perempuan itu sekaligus menyindir murid-muridnya, ingin mengajari murid-muridnya. Dan dibuktikan di ayat 28, ya, di ayat 28-nya. Buktinya Yesus tidak benar-benar untuk orang Yahudi saja. Yesus tidak benar-benar untuk orang Israel saja. Di ayat 28 Yesus membuktikan bahwa Yesus menolong perempuan non-Yahudi. Jadi Yesus mendemonstrasikan di depan murid-muridnya bahwa
Aku ini datang nih loh juga buat non Yahudi. Ini perempuan Kanaan, orang yang kamu anggap bangsa anjing. Aku tolong, aku selamatkan anaknya. Jadi jelas, kalau Anda memahami konteks ini, maka Anda tidak akan berkata seperti orang yang mengatakan, oh Alkitab berkontradiksi. Ya, jadi tuduhan Anda bahwa Alkitab kontradiksi adalah tuduhan yang terjadi karena salah paham atau gagal paham. Ya, kalau Anda tidak gagal paham, Anda tidak mungkin menuduh Alkitab ini kontradiksi. Ya. Saya teman-teman sebagai kesaksian, saya dulu pernah mempelajari kritik teks. Ya. Jadi tahun 2008, 2009, 2010 saya aktif mempelajari kritik teks. Dan pada saat itu saya memahami Alkitab ini banyak sekali yang nggak beres. Kira-kira begitu. Itu karena saya tidak memahami secara utuh. Lain kali saya ceritakan kesaksian saya. Sampai kemudian saya dijamah Roh Kudus ketika saya di dalam penjara. Seketika dicelikkan mata saya. Bahwa Alkitab benar-benar bisa dipercaya. Dan ternyata tidak ada kontradiksi. Tidak ada... Memang ada beberapa terjemahan-terjemahan yang perlu di cross check dengan bahasa yang lain, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Yunani, dengan bahasa Ibrani. Tapi secara keseluruhan ini tidak ada kontradiksi. Tetapi bahayanya ketika kita sudah dalam hati kita ada kebencian, dalam pikiran kita ada pikiran kontradiksi, maka ketika kita membaca ayat-ayat Alkitab bisa mendapati kontradiksi. Kita pikir kontradiksi. Sebagai ilustrasi lagi, saya berikan ilustrasi teman-teman biar kebuka pikiran Anda ya. Jangankan membaca Alkitab Anda. Jika Alkitab bukan kitab suci Anda, mungkin jika Al-Qur'an adalah kitab suci Anda. Coba Anda baca di satu ayat Al-Qur'an dikatakan, umat muslim diperintahkan suruh membunuh orang kafir dimanapun berada. Bunuhlah orang kafir dimanapun berada. Dalam kurung Yahudi dan Nasrani. Bunuhlah. Tetapi di hadis-hadis tertentu ada sabda-sabdanya Nabi Muhammad juga mengatakan, orang-orang yang terdekat denganku adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Ya, jadi ini ada dua hal. Di satu ayat mengatakan, ayat di Al-Quran mengatakan, bunuhlah orang kafir Yahudi dan Nasrani dimanapun berada. Tapi di hadis yang lain dikatakan, bukan Al-Quran ya, hadis dikatakan, Muhammad dekat dengan rabi-rabi Yahudi dan orang Nasrani. Loh, apakah kedua hal ini bertentangan? Ya, kalau kita sudah kadung pakai kacamata kebencian, mempelajari Al-Quran dan hadis dengan kebencian, dengan pikiran kontradiksi, maka orang ini bisa berkata, oh ini buktinya Al-Quran kontradiksi dengan hadis. Satu saat Nabi Muhammad mengatakan, bunuhlah orang kafir dimanapun berada. Tapi di tempat sisi lain bilang, Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang terdekatku. Berarti beda, kontradiksi. Ya sahabat-sahabatku, bisa dipahami. Tapi kalau kita pakai kacamata kejujuran, ketika kita membaca ayat Alkitab maupun ayat Al-Quran, kita tidak akan melihat sebagai kontradiksi. Ketika Al-Quran mengatakan, bunuhlah orang Yahudi Nasrani dimanapun mereka berada. Kemudian hadis mengatakan, sahabat-sahabat Nabi Muhammad adalah rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita memahami bahwa ini konteksnya berbeda. Orang kafir yang disuruh dibunuh ini konteksnya dalam hal apa? Orang-orang yang jahat dalam konteks perang. Sedangkan Yahudi dan Nasrani yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad, ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang baik-baik. Atau saya beri analogi lain yang gampang, supaya ini sebenarnya bahasa yang gampang teman-teman. Satu saat saya punya anak saya pintar, anak saya itu kreatif sekali ya, suka membuat barang-barang apapun dijadikan kreasi. Maka saya bisa berkata kepada anak saya, ih kamu pintar banget ya,
Nurun bapaknya, pinter banget kamu. Kemudian 1, 2, 3 tahun kemudian, anak saya melakukan satu kesalahan misalkan di tengah jalan. Kemudian saya mengatakan, aduh, wah, bodoh kamu. Bodoh sekali kamu. Kemudian ada orang berkata, lu, anaknya si Franz Donald itu bodoh. Siapa yang bilang? Franz Donald. Bapaknya sendiri bilang anaknya bodoh. Loh, padahal di waktu yang lain saya pernah berkata anak saya pintar. Apakah dalam hal ini saya mencela-menceli, saya pelin-pelan? Anak saya pintar tapi bodoh. Apa begitu? Bukan. Ini kan konteks pembicaraannya yang berbeda. Atau contoh lain, Bung Karno pernah berkata, Ganyang Malaysia. Dalam suatu orasi, di depan banyak orang, Soekarno mengatakan, Ganyang Malaysia. Tapi di kesempatan yang lain, di waktu yang lain, Bung Karno juga pernah berkata, Malaysia adalah tetangga kita. Malaysia adalah saudara kita, tetangga kita. Loh, jadi yang benar yang mana nih Bung Karno? Bung Karno apakah mencela-menceli? Apakah kontradiksi? Mengatakan Malaysia sahabat atau tetangga kita. Tapi kok mengatakan Ganyang Malaysia? Ini yang benar yang mana? Kontradiksi dong. Ya, kontradiksi bagi orang yang tidak paham. Padahal maksudnya Bung Karno Ganyang Malaysia itu tokoh-tokoh politik yang kurang ajar itu yang harus diganyang. Bukan semua orang Malaysia harus dibunuh, diganyang, dihabisi, bukan. Konteksnya kan beda. Begitupun ketika Al-Quran berkata, bunuhlah orang kafir dimanapun berada. Ini konteksnya suasana perang. Suasana banyak orang-orang yang memusuhi. Sehingga kalau tidak dibunuh, ya kita yang dibunuh. Ini konteksnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke konteks Alkitab. Baca Alkitab. Kalau Anda baca Al-Quran bisa menganggapnya tidak kontradiksi dengan hadis. Nah, kenapa ketika membaca Alkitab kok dengan sepihak, dengan sangat subjektif, Anda mengatakan kontradiksi, ayat-ayat Alkitab kontradiksi. Jangan begitu teman-teman ya. Jangan begitu kawan. Lihatlah secara objektif. Jadi begini, ini pengalaman saya. Saya banyak sekali berdialog dan berdiskusi dengan non-Kristen. Orang-orang yang tidak menjadikan Alkitab sebagai kitab suci atau pedoman hidupnya. Dan seringkali saya temui bahwa orang-orang yang menganggap bahwa Alkitab ini kontradiksi, Alkitab ini tidak bisa dipercaya, itu ternyata orang-orang yang gagal paham, salah paham, berprasangka negatif terhadap Alkitab. Sehingga baru ketemu ayat yang seperti ini misalkan, Matius 15 ayat 24. Dibandingkan dengan ayat lain, lu kontradiksi. Tanpa mau mempelajari, meneliti lebih jauh. Tapi keburu mengatakan kontradiksi. Jangan begitu kawan ya. Baik, sebentar lagi kita akan melihat contoh ayat yang lain. Yang juga dianggap bermasalah. Ini teman-teman, kita sekarang ke ayat berikutnya. Matius pasal 10 ayat 5-6. Ini juga seringkali dicomot ini oleh orang-orang seperti Zakir Naik dan kawan-kawannya ya. Saya bacakan di sini. Ayat 5-6 tertulis demikian judulnya. Baca baik-baik judulnya. Bisa dilihat ya. Yesus mengutus ke-12 rasul. Perhatikan baik-baik konteksnya. Matius 10 ayat 5-6. Yesus mengutus siapa? Ke-12 rasul. Jadi siapa yang diutus oleh Yesus? 12 rasul. Kemudian kita baca ayat 5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6.
melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 7, pergilah dan beritakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Di ayat itu Yesus berkata kepada siapa? 12 muridnya. Konteksnya Yesus bicara kepada 12 murid. Siapa aja nama 12 murid? Nah, teman-teman bisa baca di ayat-ayat sebelumnya ya. Di situ ada Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Zebedius, Yohanes, Filipus, Bartolomeus. Ya, ini di pasal 10 ayat 2 itu sampai ayat 4 itu disebutkan nama-namanya. Nah, jadi kepada 12 orang itu Yesus memberitahu pada saat itu ya, saat itu jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan masuk ke dalam kota orang Samaria. Kepada siapa Yesus bilang gitu? 12 rasul. Konteksnya begitu jelas. Ayat ini cerita tentang Yesus memberi perintah kepada 12 muridnya itu. Bukan Yesus memberi perintah kepada seluruh murid-muridnya di seluruh dunia, di segala zaman. Bukan. Jadi Yesus tidak memberi perintah kepada seluruh muridnya di seluruh dunia, di segala zaman. Hai seluruh murid-muridku, di segala bangsa, di segala zaman. Jangan pergi ke kota orang Samaria. Bukan begitu. Hai murid-muridku, jangan pergi ke bangsa lain. Bukan begitu. Ini kontekstual. Saat itu, hari itu, Yesus bicara kepada 12 muridnya. Di hari yang lain, di saat yang lain, beda lagi. Ya, maka di Matius 28 Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku. Di ayat yang lain juga, di Matius yang lain, Yesus mengatakan, Yesus pergi ke Kapernaum, menolong anak buahnya perwira, menyembuhkan orang sakit, orang yang bukan Yahudi, dan sebagainya. Jadi jika orang memakai ayat Matius 10 ayat 5-6 untuk membuktikan bahwa lo ini Yesus cuman menyuruh muridnya kepada orang Israel saja. Jangan kamu ke bangsa lain. Jangan ke kota sama orang Samaria, jangan. Itu keliru kalau dipahami ini untuk semua murid-muridnya. Bukan, ini hanya untuk 12 rasul pada saat itu. Nah teman-temanku, kasus yang sama ini terjadi juga. Orang suka mencomot ini. Jadi orang suka mencomot Matius 10 ayat 5-6 ini. Seperti juga orang mencomot kisah 16 ayat 6. Ini cerita tentang kisah para rasul. Jadi kisah para rasul ceritanya para rasul ketika memberitakan Injil di abad-abad awal. Nah, di ayat pasal 16 ayat 6 ini tertulis demikian. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Loh, Injil dicegah diberitakan di Asia. Wih, berarti hanya untuk bangsa Israel saja. Orang Asia tidak boleh diberitakan Injil. Apa begitu cara kita menafsirkan ayat ini? Akan begitu kalau asal comot tanpa memperhatikan konteks. Padahal konteks kisah 16 ini menceritakan tentang ini. Paulus menyeberang ke Makedonia. Saya bacakan mulai ayat 4 ya, sebelum ke ayat 6 tadi. Dalam perjalanan keliling dari
kota ke kota. Jadi perjalanan menginjil dari kota ke kota. Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jemaat-jemaat ada di mana? Sudah ada di banyak tempat nih, di banyak kota. Ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Bertambah besar, mulai nyebar ke banyak bangsa. Ayat 6 baru dikatakan. Mereka ini siapa? Paulus dan Silas ini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, ini konteks pada saat itu. Pada saat itu, hari itu, mereka ini dilarang oleh Roh Kudus, jangan ke Asia dulu. Maksudnya begitu. Kalau hari ini saya dapat perintah untuk memberitakan Injil kepada orang misalkan. Saya berdoa dan Roh Kudus memberitahu saya. Beritakan dulu tentang kesalahpahaman orang soal Yesus diutus untuk bangsa Israel saja. Kabarkan dulu ini, buatlah di YouTube. Padahal sebelumnya saya berpikir saya mau membahas hal lain, tapi Roh Kudus melarang saya. Jangan bahas itu. Bahaslah tentang Yesus diutus hanya untuk Israel saja. Bahas ini dulu. Nah, kalau Roh Kudus hari ini menyuruh saya seperti ini, bukan berarti bahwa saya tidak boleh membahas topik-topik yang lain selama-lamanya. Sampai mati saya cuman suruh membahas ini saja. Bukan begitu. Ya, sama seperti ketika di Kisah 16 ayat 6 ini. Mereka, Paulus dan Silas pada saat itu dilarang oleh Roh Kudus. Jangan ke Asia. Maksudnya bukan berarti besok atau lusa, minggu depan, tahun depan tidak boleh menyebarkan Injil ke Asia. Bukan begitu. Maksudnya hari itu jangan ke Asia dulu. Ada tempat lain yang harus dikunjungi dulu. Gitu loh maksudnya. Demikian juga dengan Matius 10 ayat 5 sampai 6. Yesus memberi perintah pada ini saat ini kepada 12 muridnya, 12 rasul utama. Kalau orang memahami cara kerja Yesus, orang justru memahami. Ketika Yesus pertama-tama mendidik 12 muridnya menjadi rasul, ini untuk apa tujuannya? Justru orang bisa paham. Justru kita bisa memahami. Yesus pertama-tama mendidik 12 murid. Tujuannya untuk seluruh bangsa. 12 pemimpin dulu dibentuk. Kalau baca kisah lebih lanjut di Alkitab, kemudian dari 12 nanti menjadi 70 murid. Dari 70 dipecah-pecah, ada yang diutus ke Asia, diutus ke daerah lain, ya, ke seluruh dunia jadinya. Jadi misi Yesus pertama kan 2 orang dulu, masuk ngajak murid semua langsung seluruh dunia, nggak bisa. 2 dulu, dari 2 jadi 3, 3 jadi 12. 12 ini dijadikan murid, jadikan rasul. Kemudian dari 12 milih murid yang ke-13, 14 terus sampai ada 70 murid. Dari 70 murid diutus ke daerah-daerah yang berbeda. Begitu ya. Jadi konteksnya seperti itu teman-teman. Sangat jelas. Jangan asal comot ayat-ayat ini di luar daripada konteksnya. Kalau ayat ini dicomot karena hanya berkata jangan pergi keluar Israel. Sementara di ayat-ayat yang lain yang kemarin saya sampaikan di video yang pertama, bahwa ada perintah untuk ke segala bangsa. Loh, berarti ini bertentangan dong dengan ayat yang lain. Kisah 16 juga. Loh, berarti bertentangan dong dengan. Ya bertentangan kalau cara Anda memahaminya ini keliru. Ya, sama seperti ilustrasi yang analogi yang saya berikan tadi. Di Al-Quran ada ayat yang jelas mengatakan umat muslim
ketemu orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir dimanapun berada, bunuhlah. Ayo, bunuhlah orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang kafir dimanapun berada, bunuhlah. Lah kok sekarang Anda yang ngaku-ngaku muslim tidak membunuh? Bunuh dong orang Yahudi, orang Kristen dimanapun berada, bunuh. Kan bukan begitu konteksnya. Ayat itu tidak berlaku selamanya terus-menerus kepada semua Yahudi dan Nasrani. Bukan begitu. Itu kontekstual sekali, kontekstual banget. Pada saat perang, pada saat kondisi yang sangat mencekam, ketemu orang kafir, bunuh. Kalau enggak, kamu nanti yang dibunuh. Begitu maksudnya ya. Jadi demikianlah cara memahami ayat-ayat kitab suci itu harus sangat berhati-hati teman. Kalau enggak bahaya. Bahaya, bisa jadi ajaran yang keliru nanti. Tadi di awalan sudah saya berikan analogi juga ya, bahwa di Indonesia ini ada contoh-contoh seperti almarhum Gus Dur, guru bangsa kita, yang begitu tegas mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan hanya juru selamat orang Kristen, tapi juga juru selamatku. Kemudian beberapa waktu yang lalu Menteri Agama kita Gus Yakut juga mengatakan ajaran Yesus ini sifatnya universal untuk semua agama. Nah, jadi orang-orang bisa berkata seperti itu, bahwa ajaran Yesus ini universal untuk semua agama, kalau betul-betul sudah memahami Alkitab, memahami pesan-pesan utama Injil. Nah, tapi kalau memahaminya seperti pola pikirnya Zakir Naik dan Ahmed Didat dan pengikut-pengikut, ya jadinya ngotot. Pokoknya Yesus tidak boleh buat kita. Yesus harus hanya untuk bangsa Israel saja. Bukan buat orang Asia, bukan buat orang Arab, bukan buat orang Indonesia, bukan buat orang Australia, bukan buat orang Amerika, bukan buat orang Afrika. Hanya Israel saja. Jadi karena Yesus bukan untuk bangsa lain, kita tidak perlu ikut ajaran Yesus. Nah, ini yang berbahaya. Nah, makanya dunia yang tidak mau ikut ajaran Yesus jadinya nggak bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Apalagi kalau Yesus mengatakan, ampunilah musuhmu, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu. Nggak bisa. Zakir Naik tidak mungkin bisa mengasihi musuh, karena menganggap ajaran mengasihi musuh itu kan ajarannya Yesus. Loh, ajaran Yesus cuma buat Israel, bukan buat saya. Ya, akibatnya dunia perang terus, bermusuhan terus. Tidak ada kasih di dunia ini. Ini salah satu akibat fatal dari ajaran Zakir Naik dan Ahmed Didat yang mengatakan Yesus hanya bagi Israel saja, bukan untuk bangsa lain. Berbahaya ajaran ini, sahabat-sahabat. Ajaran Zakir Naik, ajaran Ahmed Didat ini sangat berbahaya.